Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fasal selanjutnya membahas tentang ilmu. Apa itu ilmu? Apakah ilmu itu perlu didefinisi ataupun ilmu itu suatu yang aksiomatik yang tidak perlu lagi didefinisi? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Faslun. Qala Imamul Haramain al-ilmu jazakumullah la yu'arrafu bil haqiqi li usrihi bal bil kismati. Imam Haramain dan juga diikuti oleh muridnya Imam Al-Ghazali, al-ilmu, yakni ilmu nadharin ya, ilmu itu tidak didefinisikan, tidak diberi definisi secara hakikat. Kenapa? Karena sulitnya mengenal ilmu secara hakikat. Terus bagaimana? Bahkan dengan cara pembahagian. Jadi Imam Al-Ghazali dan gurunya Imam Haramain mengatakan, cara mengenal ilmu, apa yang dimaksudkan dengan ilmu, itu bukan dengan mengenal hakikat ilmu. Tapi mengenal ilmu lewat cara kismah, pembahagian. Misalnya begini, keyakinan yang diyakini oleh manusia, ada kala yang diyakininya itu kuat ataupun tidak kuat. Yang kuat itu ada kala sesuai dengan fakta ataupun tidak sesuai dengan fakta. Yang sesuai dengan fakta, ada kala dia karena dalil, ada kala dia bukan karena dalil. Maka ilmu apa? Lihat kismahnya gini. Keyakinan terbagi dua, kuat dan tidak kuat. Yang tidak kuat bukan ilmu, sisa kuat. Kuat itu ada dua model, yakin sekali. Ada yang sesuai dengan fakta, ada yang tidak sesuai dengan fakta. Yang tidak dengan sesuai fakta tidak dikatakan ilmu. Maka tersisa apa? Keyakinan yang sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta apakah kebetulan ataupun karena ada? Kalau kebetulan tidak dikatakan ilmu, tapi karena ada. Maka ilmu apa? Al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat yang sesuai dengan fakta berdasarkan kesimpulan ilmu begini diperoleh lewat kismah, lewat sabru wa taksim lah. Paham? Ini pendapat Imam Ghazali dan Imam Haramain. Tapi berbeda Imam Ar-Razi. Wa qala al-Ar-Razi huwa daruriyun. Fa yastahilu ay yakuna ghairuhu kashifan lahu. Ar-Razi berpendapat ilmu pengetahuan, yang namanya pengetahuan itu aksiomatik, daruriyun. Maka karena dia suatu yang aksiomatik yang tidak perlu diperoleh lewat jalur berpikir, maka mustahillah bahwa adalah selain ilmu itu menjadi pengungkap, pembuka, penjelas bagi ilmu. Sekarang ilmu menurut Imam Ar-Razi suatu yang aksiomatik. Kalau ada yang tanya apa definisi ilmu? Ilmu, pengetahuan yang paling dekat dengan manusia adalah pengetahuan. Manusia mengenal dirinya, mengetahui dirinya. Kita mengetahui diri kita, aksiomatik apa bukan aksiomatik? Aksiomatik kan? Maka mengetahui diri kita, mengetahui diri sendiri. Ada dua kan? Mengetahui diri sendiri, aksiomatik. Aksiomatik kan? Maka mengetahui diri sendiri itu merupakan aksiomatik, maka mengetahui yang menjadi salah satu bagian daripada aksiomatik tadi juga aksiomatik. Mengenal diri sendiri. Mengenal itu kan mengetahui kan? Mengetahui diri sendiri, aksiomatik. Terdiri dari dua unsur, mengetahui diri sendiri, aksiomatik keduanya. Maka mengetahui juga aksioma. Anda mengetahui itu bukan aksiomatik, maka mengetahui diri sendiri, kata Imam Ar-Razi, kita bukan aksiomatik. Perlu definisi dulu, perlu mengetahui dulu apa itu pengetahuan. Taib. Nah, karena menurut Imam Ar-Razi, pengetahuan ya, ilmu, itu daruri, maka nggak mungkin ada suatu yang lain yang membongkar ataupun menjelaskan apa itu ilmu. Sekarang begini, pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan?
Kita perlu pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya kan pengetahuan. Ya enggak? Apa definisi pengetahuan? ABCD ini pengetahuan enggak? Sedangkan kita sedang mendefinisikan pengetahuan, maka enggak mungkin ilmu itu didefinisikan oleh yang lain. Paham? Karena kalau didefinisikan sama yang lain itu ilmu enggak? Bagaimana ilmu mendefinisikan ilmu sedangkan kita lagi cari definisi ilmu, malah dia didefinisikan dengan ilmu. Paham? Ini pendapat Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi tidak setuju dengan pendapat Ghazali, tidak setuju dengan pendapat Imamul Haramain. Kesimpulan, ilmu itu tidak bisa didefinisi karena sulit, tapi bisa diperoleh lewat kismah, pembahagian. Ini pendapat Imam Haramain dan Ghazali. Adapun Imam Ar-Razi, ilmu itu aksiomatik, tidak perlu didefinisikan. Kenapa? Karena dia aksiomatik. Dan bagaimana ilmu itu didefinisikan oleh ilmu yang lain? Gak mungkin. Taib. Summa qala huwa al-hukmu dhihni al-jazimi al-mutabiki limujibin. Wakila la yu'bal yu'arrafu ka ghairihi. Kemudian Ar-Razi berpendapat, walaupun beliau mengatakan ilmu, yang namanya ilmu, apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan, nggak perlu didefinisi. Walaupun sedemikian, Imam Ar-Razi memberi definisi. Memberi definisi ilmu ini sebagai tambih, bukan sekedar menjelaskan hakikat. Kemudian berkata Ar-Razi, ilmu adalah keputusan akal yang kuat, yang sesuai dengan fakta karena ada dalil. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Gini, kalian tahu nggak bahwa Aceh ini pernah dilanda tsunami? Oke, tahu. Makna tahu apa? Hukmul dihni, akal memutuskan yang mana keputusan akal itu kuat. Yakin kan kita? Sesuai dengan fakta? Karena dalil, apa dalilnya? Data, rekaman, mutawatir. Paham ya? Jadi walaupun menurut Imam Ar-Razi ilmu itu tidak perlu didefinisikan karena dhauri, tapi Imam Ar-Razi memberikan definisi yang tidak jauh beda dari Al-Ghazali dan Imam Haramain. Oke? Ada yang pendapat yang ketiga, bahkan ilmu itu didefinisi, perlu didefinisi, bisa didefinisi seperti selainnya ilmu. Seperti selainnya ilmu. Taib. Jadi ada 3 pendapat terkait apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Ada yang mengatakan nggak perlu menjelaskan apa itu ilmu karena ilmu itu sudah jelas. Kata Imam Haramain, ilmu itu belum jelas, perlu didefinisikan, tapi definisinya sulit. Maka tempuhnya lewat jalur kismah. Taib. Wal mukhtaru annahu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Dan pendapat yang terpilih, ini pendapat Abi Bakar Al-Baqilani, dan pendapat Abu Bakar Al-Baqilani ini dibantah, dikupas dan dibantah oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan. Walaupun pada sebagian tempat Imam Haramain setuju dengan definisi Abi Bakar Al-Baqilani. Wal mukhtar, pendapat yang terpilih itu bahwa sungguh ilmu adalah mengetahui suatu informasi, mengetahui sesuatu yang bisa diketahui, maklum ya, yang bisa diketahui, informasi, berdasarkan sesuatu yang dianya maklum itu dengannya sesuatu. Ataupun bahasa mudahnya, ilmu adalah mengenal sesuatu berdasarkan fakta. Ataupun sebagaimana keadaannya, sebagaimana faktanya. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi adalah mengetahui sesuatu berdasarkan ataupun sebagaimana fakta. Sebagaimana fakta ataupun realita. Lihat, rentetan sejarah tokoh besar mutakalimin yang membangun madrasah Asy'ariyah yang semakin elegan itu dilakukan oleh Baqilani.
Kemudian dibesarkan oleh Imam Haramain dan dipoles diperbaiki oleh Ghazali. Kemudian Ar-Razi. Taib. Jadi Baqillani punya definisi apa? Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Imam Haramain setelahnya dan Al-Ghazali kurang setuju dengan pandangan Baqillani. Sulit mendefinisikan ilmu. Apa yang dimasukkan dengan ilmu? A, B, C. Itu kan ilmu juga. Sulit. Caranya kismah. Kemudian setelahnya Ar-Razi hadir mengatakan ilmu itu nggak perlu definisi karena dia sudah jelas. Hal yang paling jelas terhadap manusia adalah ilmu. Pengetahuan. Tahu diri sendiri itu kan ilmu kan? Aksiomatik. Maka ilmu nggak perlu didefinisi. Tapi kemudian ulama 200-300 tahun kemudian seperti Syekh Zakaria Ansari memilih pendapat siapa? Baqillani. Bukan Ar-Razi, bukan Ghazali, bukan Imam Haramain, tapi Al-Baqillani. Jadi belum tentu satu pendapat sudah dibantah, kemudian pendapat ini dibantah lagi, sehingga pendapat yang pertama tidak relevan lagi. Ini contoh salah satu kasus. Oke ya. Nah, fayashmalul mawjuda wal ma'duma. Maka mencakupi ilmu itu suatu yang maujud, suatu yang ada, dan suatu yang tidak ada. Yang namanya ilmu apa? Mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Ataupun mengetahui sesuatu. Maklum itu bisa mencakupi yang ada dan mencakupi yang tidak. Mengetahui manusia, mengetahui apa yang ada di alam semesta ini. Namanya ilmu. Mengetahui sesuatu yang tidak ada. Tuhan tidak memiliki sifat ini. Oke? Dan hal-hal mustahil. Mengetahui suatu yang mustahil itu juga ilmu. Maka ilmu itu mencakupi maujud, mencakupi wala nadhara huna lil istiqaqi, dan tidak ada pandangan, tidak ada tinjauan di sini dalam persoalan di sini ini ya, ini definisi ilmu bagi mustaq. Gini, ada orang yang tanya, definisi pengetahuan apa? Pengetahuan adalah mengetahui yang diketahui. Nah, yang diketahui itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Yang diketahui. Terjadilah dur. Ya kan? Ilmu mana yang ma'rifatul ba terjadi dur kiban dur ji. Ilmu adalah ma'rifatul maklum dengan bahasa Arab. Coba diterjemah dalam bahasa Indo. Pengetahuan adalah mengetahui sesuatu yang diketahui. Yang diketahui itu kan pengetahuan. Maka kembali ke apa itu pengetahuan? Terjadilah dur. Padahal tidak ada terjadi dur. Beda jihad. Hatta yalzamad daurau. Sehingga kalau ada melihat istiqaq di sini terjadilah dur. Ini hatta ghayah bagi manfi bukan bagi nafi. Tidak ada tinjauan di sini bagi persoalan mustaq. Sehingga kalau ada tinjauan, nah, terjadilah dur ataupun lazimlah dur. Oke. Kita tadi apa? Ilmu itu apa? Ilmu itu perlu definisi ataupun tidak? Sudah jelas ya. Kemudian apa definisi yang dipilih oleh Syekh Zakaria Al-Ansari? Taib. Sekarang pertanyaannya, ilmu itu ada apa tidak? Lihat, sangat filosofis pertanyaan. Sangat filosofis kan? Ini pertanyaan yang ilmu itu sangat akrab dengan kita. Karena keseharian kita dekat dengan pengetahuan, ilmu. Pernah nggak timbul pertanyaan, ilmu itu ada apa tidak? Sangat filosofis. Maka di sini sampaikan, wandaraba kalamu Ibni Sina fi kaunihi adamiyan aw wujudiyan. Dan ragu ataupun tidak konsisten kalam Ibnu Sina pada keadaannya ilmu itu adami, suatu yang tidak ada ataupun suatu yang wujudi. Namun pendapat yang kuat adalah wujudi. Baik, oke. Sekarang kita sudah tahu apa maksud ilmu, definisi ilmu. Dia ada. Ilmu itu terbagi berapa? Secara keseluruhan. Peta keilmuan secara keseluruhan terbagi berapa? Wa yang kasimu ila kadimin wa hadisin. Pengetahuan itu terbagi kepada kadim, suatu yang tidak ada awal, yakni ilmu Allah, dan suatu yang hadis. Oke? Oke. Kadim hanya bertahan di ilmu Allah. Sekarang hadis. Wal hadisu ila daruriyin wa nadariyin. Ilmu hadis, yakni ilmu yang didapatkan oleh manusia, itu terbagi ila daruriyin, kepada daruri, aksiomatik, dan rasional.
Daruriyu yaqa'u bi qudratillahi ta'ala ghaira maqdurin lil ibadi. Ini sangat bagus. Definisi daruri apa? Daruri adalah sesuatu yang ada, pengetahuan daruri ya. Pengetahuan aksiomatik adalah pengetahuan. Wa daruriyu itu ada dengan kudrah Allah yang tidak ada kemampuan bagi manusia. Lihat, definisi daruri biasa apa? Yang tidak perlu berpikir. Sedangkan di sini apa daruri? Daruri adalah suatu pengetahuan yang ada pada manusia karena Allah yang memberikan, yang mana kita tidak ada kuasa. Sekarang gini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pengetahuan yang kita dapatkan waktu kecil. Kenapa 1 sama 1 sama dengan 2? Bisa nggak akal manusia membuat bukan 2? Makdurkah kita menolak aksiomatik? 2 lebih banyak daripada 1. Besar rumah lebih besar daripada kamar. Ini pengetahuan dasar ini bisa nggak kita tolak? Kita hindari? Nggak bisa. Ghairu makdurin lil. Tapi dia sudah terpahat, terukir dalam pikiran manusia karena kudrah Allah. Maka salah satu bukti adanya Tuhan, manusia mendapatkan informasi-informasi aksiomatik. Oke? Walaupun filsafat modern itu mengatakan tidak ada pengetahuan aksiomatik. Pengetahuan aksiomatik itu karena dibentuk oleh lingkungan. Pada hakikatnya nggak ada pengetahuan yang namanya aksiomatik. Taib. Oke ya? Faham makna daruri? Maka berdasarkan definisi daruri ini nadari juga masuk daruri. Jadi ada definisi daruri yang berbeda dengan nadari, ada definisi daruri mencakupi nadari. Ini definisi yang pertama apa? Yang masyhur. Nadari ini ataupun rasional ini pengetahuan yang didapatkan berdasarkan nalar. Perlu proses. Daruri pengetahuan yang tidak perlu proses, nalar. Oke? Ini definisi. Ada definisi daruri yang kedua apa? Pengetahuan yang ada yang tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menolaknya. Ini mencakupi nadari, bukan cuma daruri. Kenapa? Natijah al-alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir. Kesimpulannya apa? Bisa nggak? Ini nadari nggak? Bisa nggak kita tolak kesimpulannya? Hah? Enggak. Maka nadari juga masuk dalam definisi daruri. Fatanabbah. Jadi daruri itu ada 2 itlaq. Taib ya. Wajawazal qadhi istinadat daruri ila mislihi wa mana'hul bakun. Membolehkan oleh qadhi, yakni Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, akan bersandarnya informasi yang aksiomatik kepada yang sepertinya, yang sederajat dengannya, yakni aksiomatik. Dan dicegah, ditolak. Dan ditolak akan pandangan Qadhi Abi Bakar oleh Al-Baqilani. Lihat, kita diajarkan dialog para pembesar di kitab yang kita baca. Ya kan? Lihat, Baqilani ditolak oleh siapa? Bakun. Ulama-ulama yang besar, yang banyak selain Baqilani. Jadi begini, pengetahuan daruri, kemudian daruri ini melahirkan informasi yang baru ini melahirkan informasi yang baru. Benih dasar utamanya adalah daruri. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam Qistas, benih sulam ataupun tangga pengetahuan manusia itu adalah ilmu aksiomatik. Oke. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak aksiomatik itu bersandar kepada aksiomatik? Baqilani mengatakan boleh. Boleh secara akal, sedangkan yang lain menolak. Wa illa la kharaja an kaunihi daruriyan. Dan jika tidak, dalam arti jika tidak, kalau benar pendapat Baqilani. Wa illa, kalau boleh daruri itu bersandar kepada daruri, niscaya keluar daruri itu dari keadaannya, dari statusnya daruri akan sebagai daruri. Gini, yang namanya daruri kan nggak butuh kepada yang lain. Nadari itu untuk adanya nadari perlu ada daruri sebagai pijakan utama. Daruri berbeda dengan nadari, dia tidak butuh kepada yang lain. Sekarang kalau daruri boleh bersandar kepada yang daruri, sama dengan dia bukan lagi daruri karena sudah membutuhkan kepada yang lain. Kecuali
Informasi yang pertama daruri. Kemudian yang kedua, karena kita sudah mengetahuinya juga daruri. Daruri ini dihasilkan oleh daruri ini, boleh saja. Kalau begitu takwilan, boleh. Baik. Paham ya? Paham? Wan nadariyu maqdurun bil qudratil hadisati indal aktsarin. Informasi ataupun ilmu rasional, pengetahuan rasional itu yang dimiliki ataupun yang sesuatu yang mampu. Nah, informasi ataupun ilmu rasional adalah makdurun, bisa diusahakan dengan kemampuan yang baharu menurut kebanyakan para ulama. Jadi gini, nadari kan belum ada kan? Kemudian kita proses berpikir, kita membuat tangga premis, minor, mayor, kemudian menghasilkan satu ilmu. Yang ilmu ini pada dasarnya tidak kita ketahui. Kemudian kita ketahui. Oke. Nah, ini kan nadari. Ini nadari ini bisa diusahakan oleh manusia. Bisa diusahakan oleh manusia. Kenapa bisa diusahakan manusia? Karena Allah memberi kemampuan pada kita. Kenapa manusia bisa melahirkan pikiran-pikiran baru? Pikiran-pikiran baru yang dilahirkan oleh manusia, siapa yang melakukannya? Itu manusia berdasarkan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Ini pendapat Ghazali, Ar-Razi, Imam Haramin. Sedangkan Imam Asy'ari mengatakan ya, informasi ini dari Tuhan, natijah juga dari Tuhan. Hubungan keduanya hanya sekedar iktiran. Wajawazul ustadu wuku'ahu min ghairi nadrin wa istidlalin. Membolehkan oleh ustadz, yakni ustadz ini siapa? Abu Ishaq al-Isfiraini, akan adanya ilmu nadari tanpa ada nadar dan istidlal. Sekarang pertanyaannya, ilmu rasional. Ilmu rasional, ilmu yang ada proses. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak ilmu yang membutuhkan proses lahir tanpa ada proses? Nggak boleh kan, yang namanya aja perlu proses. Tapi menurut Ustadz Abi Ishaq al-Isfiraini boleh, karena ilham, seperti ilham, ilmu laduni. Oke? Itu kan ilmu nadari bagi orang lain. Bagi beliau bukan nadari, tapi daruri. Faham? Ini pendapat Ustadz Abi Ishaq al-Isfiraini. Ilmu yang ada prosesnya. Informasi yang dilahirkan berdasarkan proses. Bisa nggak adanya dia itu, hadirnya ataupun lahirnya tanpa ada proses? Bisa. Seperti ilmu laduni. Natijah ini bisa ada tanpa ada proses pemikiran. Tanpa proses nalar. Tapi informasi yang lahir tanpa ada proses itu bukan lagi namanya, bukan nadari. Tapi min haitsu huwa ya. Dari sisi kesimpulan itu bisa nggak kita ketahui tanpa ada proses? Bisa. Dengan cara riyadhah. Tapi saat itu dia tidak lagi dinamakan ilmu nadari karena tidak ada paham ya? Maka Plato ataupun para sufi itu melakukan perjalanan spiritual untuk meraih ilmu-ilmu yang pada sisi yang lain didapatkan oleh rasional. Aristo menekankan jalan untuk meraih pengetahuan lewat akal. Sedangkan Plato ataupun sufi dalam Islam untuk meraih pengetahuan lewat riyadhah. Sama-sama untuk melahirkan ilmu yang, bahkan ilmu yang dilahirkan oleh Aristo bisa nggak didapatkan dengan cara bukan dengan proses akal? Bisa. Tapi saat itu tidak lagi dinamakan nadari. Oke? Taib. Wa yankasimul hadisu bi'tibari ta'alluqihi ila tasawwurihin wa huwa idrakul mahiyati min ghairi hukmin wa ila tasdiqin wa huwa idrakuha ma'al hukmi 'alaiha bin nafyi wal isbat. Ini jelas ya. Ilmu hadis, terbagilah ilmu hadis dengan iktibar terhubungnya ilmu hadis kepada tasawur. Makna terhubung apa? Terhubung dan tidak terhubung. Pengetahuan dengan melihat apakah dia ada terkoneksi dengan yang lain ataupun tidak. Kalau tidak terkoneksi namanya tasawur. Kalau terkoneksi dengan pengetahuan lain dengan isbat dan nafi namanya jelas ya. Wa tasdiqu indal hukama'i nafsul hukmi.
Wa tasawwuratu salasatu anil mahkuma alaih bihi wa nisbati syurutuhu. Tasdik menurut hukama diri hukum, diri kesimpulan. Dan 3 tasawur yang aku maksud mahkum alih, mahkum bih dan nisbah itu syarat tasdik. Syarat tasdik. Wa qala ar-Razi ats-tsalatsatu ajza'uhu. Kala ar-Razi 3 tersebut adalah juzuk bahagian daripada tasdik. Ini enggak perlu dijelaskan karena sudah lumrah dalam ilmu mantiq. Wa fil ulum, itu matannya gimana? Coba baca. Matan. Wa fil ulum, dan pada ilmu yang hadis ya. Ini semua turunannya ilmu hadis. Dan dalam ilmu hadis, ini kalau ilmu hadis bagi orang yang mendengar sekilas itu ilmu hadis, mustalah hadis. Ilmu manusia ataupun ilmu selain pengetahuan Tuhan, itu ada beberapa pendapat. Begini, apa ilmu yang kita peroleh, ilmu yang ada di dunia ini, apakah semua aksiomatik? Pendapat pertama mengatakan semua aksiomatik. Makna semua aksiomatik apa? Ini pendapat Imam Haramain. Semua ilmu itu daruri. Kemudian ditafsirkan oleh ulama kemudian. Bagaimana Imam Haramain mengatakan semua ilmu itu aksiomatik? Padahal ada sebagian ilmu kita peroleh lewat maksudnya tidak ada daya manusia untuk menolak kesimpulan tersebut. Nadari kan lewat daruri. Daruri ini melahirkan nadari. Yang melahirkan ini kan nggak ada kemampuan dari manusia untuk menolaknya. Itu maknanya. Tapi kalau dengan makna tidak ada proses pikiran, itu batal. Pendapat yang kedua, semua nadari, semua pengetahuan itu butuh proses. Ini juga bertentangan. Ada sebagian pengetahuan yang tidak ada proses. Oke. Salisuha 1 dan 2 disebutkan nggak? Salisuha langsung. Bisa kita pahami dari salisuha ini. Salisuha, pendapat yang ketiga dari beberapa pendapat. Al-asahu, dan yang paling asah, itu bahwa sungguh sebahagian ilmu itu daruri dan sebahagian yang lain itu butuh usaha, butuh proses. Jadi ilmu, pengetahuan manusia, kalau kita cek ada sebahagian tanpa ada proses dan ada sebahagian proses. Karena kalau semua ilmu lahir tanpa ada proses, maka nggak ada satupun yang kita nggak tahu. Semua kita tahu. Kalau kita katakan semua ilmu itu daruri, maka semua ilmu nabari, maka nggak ada satupun pengetahuan. Padahal manusia mengetahui beberapa pengetahuan tanpa proses dan sebagian lain perlu proses. Maka yang benar apa? Pengetahuan manusia ada yang proses, ada yang tidak proses. Yang proses dilahirkan oleh yang tidak ada proses. Ini daruri. Paham ya? Ini dalam kitab-kitab mantik kelas tinggi kita menemukan pembahasan ini. Wa fasala fil matalibi bainat tasawwuri faja'alahu daruriyan wa tasdiki fajawwazal amraini. Dan membedakan Imam Ar-Razi, dia hanya Imam Ar-Razi dalam kitab Matalib. Ini kalau kita nggak tahu nama kitab, makanya kalau sudah masuk dalam kitab-kitab besar ataupun kitab-kitab yang padat informasi, kita harus tahu istilah-istilah, nama-nama kitab, nama ulama. Karena kayak ustadz, tanpa disebutkan siapa ustadz, maka kita akan terbayang apa? Ustadz Abu Qasim Al-Qushayri, banyak sekali gelar-gelar ustadz. Qadhi, banyak sekali Qadhi Husain. Tapi kenapa nggak disebutkan? Karena itu dianggap sesuatu yang sudah diketahui oleh pelajar. Al-Matalib, siapa Matalib ini? Ya karya Imam Ar-Razi, Matalibul Aliyah, sekitaran 9 jilid. Kitab paling tinggi dalam ilmu kalam dan filsafat. Membedakan Imam Ar-Razi dalam kitab Matalib di antara tasawur. Dan Ar-Razi menjadikan tasawur itu semua daruri. Dan tasdiki, dan di antara tasdiki, maka membolehkan dianya Ar-Razi akan 2 perkara. Jadi begini, ilmu itu bukan semua aksiomatik, bukan semua butuh proses. Tapi ada sebagian
Aksiomatik tidak perlu proses, ada sebagian perlu proses. Itu pendapat kuat dan jumhur, mayoritas. Nah, Ar-Razi punya pandangan yang berbeda. Sangat berbeda. Dalam Matalib, Imam Ar-Razi mengatakan, pengetahuan kan ada tasawur, ada tasdik. Tasawur semua daruri. Tasdik ada daruri, ada nadari. Tadi kan nggak ada rincian kan? Baik tasawur dan tasdik ada nadari, ada daru. Sedang di pengantar mantik kan begitu. Ada tasawur, ada nadari, ada daruri. Tasdik ada daruri, nadari. Imam Ar-Razi tasawur semua daruri. Tasdik yang ada daruri dan nadari. Kenapa? Karena begini. Tasawur itu kan yang mau kita cari kan, yang mau kita deskripsikan, yang mau kita definisikan. Sudah ada pengetahuan nggak sebelumnya? Kalau sudah ada pengetahuan, untuk apa kita tahu? Oh, nggak ada pengetahuan sebenarnya. Bagaimana kita ingin menginginkan sesuatu padahal pengetahuannya saya tidak? Contoh begini, kita ingin mengenal hewan netek kan? Manusia apa itu manusia? Berjalan. Makna jalan itu sudah kita tahu kan? Makna berpikir sudah kita tahu kan? Ya udah, untuk apa tasawur? Karena sudah maklum. Cuman, oh ini kok. Oh maksudnya ini. Akhirnya ta'rif bil lafzi. Ini pendapat. Di pendapat Ar-Razi gini. Kita ingin membuat definisi. Pertanyaannya, sudah ada pengetahuan nggak definisi ini sebelumnya? Juzuk-juzuknya. Sudah ada. Untuk apa? Untuk apa buat definisi? Kalau tidak diketahui dari berbagai sisi, bagaimana jiwa kita ingin mengetahui padahal terlintas saja tidak ada? Karena kalau udah terlintas pasti udah ada pengetahuan kan? Kata Imam Ar-Razi, dibantah oleh Asiruddin Al-Bahri dan tokoh-tokoh setelahnya. Begini, wahai Imam. Kita mengetahui satu sisi tapi tidak full, tidak lengkap. Bayangannya begini, maka perlu kita telusuri lebih mendalam. Akhirnya kita menemukan di sini. Jadi bukan berarti saat kita mengetahui dari satu sisi, akhirnya kita nggak perlu lagi definisi. Kenapa? Ini hanya sisi kecil. Definisi ingin mengetahui definisi secara lengkap. Maka kan idrak dengan syu'ur bedanya apa? Idrak itu mengetahui secara sempurna, syu'ur itu mengetahui yang tidak sempurna. Taratha muno, bayangan ji muno. Lengkap belum dapat. Paham? Maka pendapat Ar-Razi itu lemah tapi kuat. Gini, wajih. Bukan lemah, wajih. Lihat, Imam Ar-Razi bedanya lihat dengan semua manatikah. Kalau tasdik jelas ada daruri dan ada nadari. Oke? Qala Ar-Razi juga dalam kitab Matalib, wal badihiyu la yankalibu kasbian. Informasi yang aksiomatik itu tidak bisa berubah menjadi kasbian. Sekarang pertanyaannya begini, informasi kan ada dua. Ada yang aksiomatik, ada yang bukan aksiomatik. Bisa nggak aksiomatik itu berubah bukan lagi jadi aksiomatik? 1 tambah 1 sama dengan 2. Aksiomatik. Tiba-tiba bisa nggak berubah? Bukan lagi aksiomatik. Menurut Ar-Razi, tidak boleh. Ya kan? Nggak mampu kan? Tapi orang gila nggak ada akal lagi. Nggak ada syaratnya, nggak ada mahalnya. Kalau nadari berubah menjadi daruri boleh? Ijma. Nadari berubah menjadi daruri. Pertama kita nggak tahu, misalnya kayak fa'il, pengetahuan fikih kan sebelumnya kita nggak tahu kan. Kemudian dengan mengulang, mengkaji, mengingat seringkali akhirnya menjadi daruri. Menurut saya nadari berubah daruri, tapi daruri nadari nggak boleh. Taib. Oke. Wa fi tafawutil ulumi kaulani asahuma inda imamil haramain wal abyari wa ibni Abdissalam al-Man'u. Dan pada berbedanya satu ilmu dengan ilmu yang lain itu ada dua pendapat.
yang paling asah di antara dua pendapat itu menurut Imam Haramain dan menurut Al-Abyari dan menurut Ibnu Abdissalam tidak ada perbedaan. Jadi menurut Imam Haramain semua pengetahuan itu sama. Wa innama tafawutu bihasabil muta'allaqati. Hanya saja terjadi perbedaan itu dengan sebab pertimbangan muta'allaqnya yang terhubung dengannya. Begini, pengetahuan kita tambah dengan kali, lebih sulit mana? Beda kan? Pengetahuan tambah, kurang, kali sama bagi. Beda kan? Tafawut itu kenapa? Bukan pada ilmu, tapi pada muta'ah, dengan apa yang diketahui. Dengan apa yang diketahui, muta'alaq. Jadi menurut Imam Haramain semua ilmu sama. Nah, letak perbedaannya apa? Bukan pada ilmunya, tapi pada muta'alaq. Oke? Orang yang di depan mata dengan orang yang jauh dari mata. Sama-sama pengetahuan, bedanya apa? Ini dekat, muta'alaqnya dekat. Yang kita lihat ini dekat, sedangkan satu lagi lebih jauh. Maka terjadi perbedaan karena muta'alaq, bukan karena ilmu. Wal mangkulu an a'immatina tafawutuha. Dan pendapat yang terkutip dari tokoh-tokoh besar kita, imam-imam kita, itu berbedanya ilmu. Misalnya gini, 1 tambah 1 sama dengan 2, pengetahuan. Kemudian 10 kali 10 kali 50 kali berapa, beda nggak pengetahuannya? Beda. Nah, Imam Ghazali mengatakan dalam Al-Iqtisad, bedanya ini tergantung ilfah, tergantung kebiasaan kita. 1 tambah 1 itu emang informasi yang sangat akrab dengan kita, mudah kita pahami dan kita ingat. Ilfah, tergantung ilfah. Bukan karena diri ilmu ini yang mudah, tapi karena ini letaknya kebiasaan manusia. Paham ya? Ini bisa baca dalam kitab Al-Iqtisad. Di akhir-akhir ada. Wa mana al-qadhi al-ilma bi syai'in min wajhin wa jahla bihi min syai'in akhar. Menolak oleh qadhi akan mengetahui dengan suatu dari satu sisi dan tidak tahu dengannya dari sisi yang lain. Boleh enggak? Menurut Bakilani, yang namanya pengetahuan lengkap. Tidak boleh tahu dari satu sisi, tidak tahu sisi yang lain. Itu dua yang berbeda. Paham? Ada satu perkara nih. Tahu nggak perkara tersebut? Tahu. Dan perkara tersebut kita juga tidak tahu, tapi sisi yang berbeda. Nah, kata Abi Bakar Al-Bakilani, nggak boleh. Kalau udah tahu, ya tahu secara sempurna. Oh, sisi yang lain nggak tahu, itu beda sisi. Ketika beda sisi, dua konteks ini. Paham? Tapi pendapat yang masyhur, boleh. Kita seperti mengenal Tuhan hanya dari sifat, tidak mengetahui dari sisi hakikatnya. Oke? Ini pendapat masyhur, pendapat yang masyhur. Oke, kita mengetahui suatu perkara lewat sifatnya, tidak mengetahui hakikatnya. Ini sering terjadi kan? Ya kan? Seperti mengenal seseorang hanya lewat pergaulannya, tidak tahu bagaimana aslinya bagaimana. Oke ya. Jadi al-ilmu min wajhin wal jahlu min wajhin akhar. Wal musilu ila tasawuri yusamma qaulan syarihan nahwal haddi war rasmi wal misali. Jelas ya? Yang mengantarkan kepada tasawur namanya qaulus syarih, seperti had, resam dan misal. Wal musilu ila tasdikati yusamma hujjatan kal qiyasi wal istiqra'i wa tamsili wa qad sabaka fal natakallam alal awal. Dan yang mengantarkan kepada tasdik dinamakan hujjah, seperti qiyas, istiqra', tamsil, dan sudah lewat penjelasannya. Oke, kan istiqra', qiyas, tamsil kan udah dijelaskan kan? Maka karena ini sudah terdahulu, yakni pembahasan istiqra', qiyas dan tamsil,
maka hendaklah kita membahas terhadap yang pertama, yaitu apa? Tasawur. Jadi ini masuk ke mantik, kita baca cepat. Oke, kita baca cepat. Faslun fit ta'rif. Jadi kita ingin mengambil kesimpulan dulu. Ilmu itu apa? Kata Imam Ar-Razi, nggak ada pertanyaan apa definisi ilmu, karena ilmu itu sudah aksioma. Datang Ghazali dengan Imam Haramin, ilmu itu perlu ada pertanyaan, apa definisinya? Tapi tidak bisa kita tempuh lewat definisi hakikat ataupun had, tapi lewat kismah. Kemudian datang Baqillani menawarkan satu definisi yang menurutnya konkret dan dipilih oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian ilmu itu ada ataupun tidak? Secara filosofis ilmu itu wujudi ataupun adami? Pendapat yang kuat adalah wujud. Taib. Oke, sekarang saya sudah paham apa itu ilmu. Sekarang mari kita lihat. Ilmu itu secara garis besar terbagi kepada dua. Ada ilmu Tuhan, ada ilmu bukan Tuhan. Ilmu malaikat, ilmu siapapun yang bukan Tuhan. Ilmu yang bukan Tuhan, hadis, itu ada terbagi dua. Ada daruri, ada nabah. Definisi daruri sudah dijelaskan, nadari sudah dijelaskan. Oke, daruri bisa nggak bersandar pada daruri? Baqillani membolehkan. Tapi pendapat yang kuat tidak boh. Karena kalau dia bersandar pada daruri, dia bukan daruri lagi namanya. Karena yang namanya daruri tidak butuh pada yang lain. Tapi tadi saya sudah tahrir maksudnya bagaimana. Kalau nadari, boleh, oke, nadari sudah dijelaskan maksudnya. Boleh nggak nadari itu hadir, lahir tanpa ada proses? Karena yang namanya nadari, proses manusia. Bisa. Tapi walaupun lahir nanti bukan lagi nadari. Taib. Oke, sudah jelas ya pembagian ilmu. Kemudian ilmu terbagi sisi yang berbeda. Jadi, taib, ini pembagian ilmu dilihat dari sisi yang berbeda. Ini sisi terhubung dengan yang lain. Ilmu yang berkaitan dengan yang lain namanya tasdik, yang tidak berkaitan dengan yang lain, ini isbat dengan nafi, namanya tasawur. Oke. Kemudian tasawur apa, tasdik apa sudah dijelaskan. Oke. Kemudian ilmu itu pembagian ilmu lagi. Ilmu apakah semua daruri ataupun semua nadari ataupun sebagian daruri ataupun sebagian nadari? Pendapat yang kuat sebagian daruri, sebagian nadari. Imam Ar-Razi mengatakan tasawur semua daruri, tasdik baru ada pembagian daruri dan nadari. Oke. Kemudian sekarang daruri boleh nggak berubah kepada nadari? Tidak boleh. Adapun nadari berubah pada daruri, ijma boleh. Taib. Oke. Sekarang diri ilmu lagi, pertanyaan lagi. Kan banyak sekali kan pertanyaan yang berkaitan dengan yang namanya ilmu. Beda nggak antara satu dengan yang lain? Yang namanya pengetahuan. Beda nggak antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain? Menurut Imam Haramin Al-Abyari Izzuddin bin Abi Salam tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya karena muta'alaq yang berkaitan dengan apa? Tergantung apa yang dia ketahui. Yang namanya pengetahuan sama. Sedangkan pendapat yang masyhur al-manqul a'immatina. Yang pendapat yang sudah masyhur dari a'immah kita itu tafawud. Tapi tafawudnya kenapa? Bukan karena ilmu juga, pendapat Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad. Pertanyaan lagi. Kalau kita sudah mengetahui sesuatu, bisa nggak kita tidak tahu sesuatu tersebut tapi sisi yang berbeda? Ini kan masih pertanyaan tentang ilmu. Kalau kali nggak boleh. Kalau kita sudah tahu, maka secara fullnya sudah tahu. Oh, sisi yang lain tidak tahu. Itu dua konteks yang berbeda. Tapi pendapat yang masyhur boleh saja. Oke, dah. Sekarang pertanyaannya. Ilmu kan tadi sudah ada terbagi kepada tasawur dan tasdik. Yang bisa mengantarkan kepada tasawur namanya apa? Qaulan syarihan, had, resam, dan misal. Yang mengantarkan kepada tasdik, hujjah, qiyas, istiqra, tamsil. Dan ini sudah dibahas. Sekarang kita bahas tentang tasawur. Jelas ya? Jadi ini pertanyaan semua. Apa itu ilmu? Definisinya, pembagian sisi yang lain. Oke. Biar perlu penjelasan model begini untuk menghidupkan ibarat yang terlalu cuek. Ini kan sangat cuek ibarat. Ilmu lil ulum madzahib. Cara menghubungkannya apa? Cara mencairkan bahasa yang sangat cuek ini, sangat ikhtisar ini
dengan cara mengkoneksi, menghubungkan dan menghidupkan. Paham? Baik. Faslun fit ta'rif. Fasal dalam menjelaskan definisi. Definisi wahwa salah satu aksam. Definisi itu ada 3 model, hakiki, rasmi dan lafzi. Jelas ya? Fal hakikiyu kismani tam wan nakis. Hakikat, definisi hakiki itu ada 2 pembagian, tam dan nakis. Jelas. Fatamu dzikrul jinsi wal fasli kal hayawanin natiki lil insan. Jelas. Tam Allah menyebutkan jenis dan fasal seperti hewan natik bagi insan. Wan nakisu dzikrul fasli wahdahu. Nakis Allah menyebutkan fasal saja. In juwizat ta'rifu bil mufrad. Kalau boleh mendefinisikan dengan mufrad. Wal asahu khilafuhu. Pendapat yang asah berbeda dengan pendapat yang tadi. Tidak boleh definisi dengan Ini asah menurut Syekh Zakaria Ansari. Ingat ya, asah itu tergantung menurut siapa. Tapi perkataan ini bukan sembarangan orang boleh menasahkan suatu pendapat. Oke ya. Walidzalika addu ta'rifa minal aqwalil muallafah. Karena sedemikian para ulama menganggap definisi bagian daripada akwal yang tersusun. Karena definisi tidak boleh dengan tunggal, harus murakab, maka para ulama mengatakan definisi apa? Al-aqwal al-muallafah. Rasmi tamun. Rasmi tam wahwa dzikrul jinsi wal khasi kal hayawani ad-dhahiki. Jelas. Wa nakisun wahwa dzikrul khasi wahdahu kadh-dhahiki bil qabiliyah la bil fi'li. Kadza qalahu ar-Raziyu wa ghairuhu. Jelas ya? Nakis Allah menyebutkan khas saja seperti dhahik, yakni mampu untuk mengungkapkan rasa gembira bil quwah, bukan dengan bil fi'li. Kadza qalahu ar-Razi wa ghairuhu. Wal masyhuru indal mantiqiyina anna rasmah wal mufidu litamyizi. Dan pendapat yang masyhur di kalangan ulama mantik bahwa sungguh definisi rasam itu menghasilkan untuk tamyiz, membedakan. Fa in afada tamyiza an kulli ma adahu fawatam. Maka jika rasam itu menghasilkan perbedaan dari semua sisi, dari semua perkara yang bukan selainnya, maka namanya tam. Au an ba'dhiha, ataupun dari sebagian, maka namanya fahuwa rasmun binisbati ila dzalikal ba'dhi. Dan yang model begini, nakis ini itu resam dengan nisbah kepada sedemikian ba'd. Dalam arti apa? Hanya sebagian sisi kita ketahui, dan sebagian sisi ini bisa membedakan dari sisi yang lain. Tungku Zaidi pakai kacamata untuk membedakan dengan Tungku Syibran. Sisi itu rasam karena sudah menghasilkan tamyiz. Walaupun sisi yang lain sama. Oke, wal khasu makna kulliyun yalzamu syai'u wa la yujadu fi ghairihi. Khas adalah makna universal yang otentik terhadap sesuatu. Otentik yakni terkhusus terhadap sesuatu dan tidak didapatkan pada selainnya. Jelas ya? Yakni fasal khas, yakni khas, arat khas. Wahya kharijatun, dan arat khas di luar kan, bukan di dalam, kharijiyah. Bi khilafi fasli, berbeda dengan fasal. Fasal tidak. Wa dzalika mustafadun minal wad'il lughawi awil fardil aqli. Dan sedemikian, yakni kenapa khas dijadikan bagian di luar, fasal bagian di dalam, itu diambil dari wada' logawi ataupun fardil aql. Secara logawi insan itu hewan natik, maka natik itu adalah fasal. Dipahami lewat wada' logawi. Peran yang menentukan, karena kan fasal dengan khas sama-sama sifat kan? Sama-sama arat. Bedanya apa? Arat yang terkhusus lagi. Ya kan? Natik sama dhaik kan tidak didapatkan pada selain manusia. Bedanya apa? Satu yang di dalam, satu yang di luar. Bedakan mana fasal, mana khas. Wada' logawi ataupun fardil akli. Ada kitab khusus yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Yusi, Allamah Al-Yusi, gurunya Sabban. Guru-gurunya Sabban. Beliau menulis kitab Al-Farqu Bainal Fasli wal Khasi, kalau nggak salah. Khusus membahas di mana perbedaan fasal dengan khas. Wa syartuha an takuna laziman musawiyan lil mahdudi at-tardu dunal aksi kal illati syar'iyyati. Syarat khas itu bahwa khas itu yang konsisten, lazim, yang sama bagi mahdud.
Yani sama, porsinya sama ya. Insan adalah natik, natik adalah insan, musawiyan. Dan laziman. La khas dahik. Dahik itu di mana terbenar dahik, terbenar insan, di mana terbenar insan, terbenar dahik. Tasawi. Dan lazim tidak bisa dipisahkan. Atardu, atardu kapan saja kita temukan dahik pasti insan. Tapi insan belum tentu dahik karena bil kuwah. Ada insan yang tidak dahik. Oke, insan tapi tidak dikatakan dah. Tapi yang dahik pastiin insan. Dunal aksi bukan ataupun kata lain mutarid dengan munakis. Dia wajib mutarid tapi tidak munakis. Tanwin pasti isim ya enggak? Secara dasar tanwin itu adalah isim. Itu mutarid. Kapan saja ada tanwin pasti itu isim. Apakah setiap ada isim itu sudah ada tanwin? Enggak boleh karena ada alif lam, idhafah, tegak saraf. Seperti ilat syariah. Ilat syariah kan mutarid, tidak munakis. Kapan saja yang memabukkan maka haram. Apakah semua haram itu memabukkan? Enggak. Baik. Wal lafdhiyu, oke. Had, tam, had, rasam sudah, sekarang lafdhi. Tabdilu lafdhin bi lafdhi asyhara minhu muradifin lahu kal burri lil qamhi. Definisi lafdhi ini menggantikan satu lafal dengan lafal yang lebih masyhur daripadanya, yang muradif. Ini tidak boleh lebih umum, tidak boleh khusus. Seperti kal burri lil qamhi. Oke. Ini bagi orang Arab, bagi kita enggak masyhur juga nih. Baik, dikit lagi. Wal aksaruna ala anal hadda raji'un ila nasil mahdudi wa haqiqatihi. Wa qala al-qadhi bar raji'un ila qaulil haddi al-mumbi'i an haqiqatil mahdudi. Pendapat kebanyakan ulama kepada bahwa sungguh definisi itu kembali kepada diri definisi, kepada diri yang didefinisikan dan hakikat yang didefinisikan. Sedangkan sedangkan qadhi berkata bahkan definisi itu kembali kepada perkataan orang yang mendefinisi, yang mana memberitahu perkataan itu daripada hakikat yang didefinisi. Jadi begini, apakah definisi itu adalah yang didefinisikan? Al-insan mahdud, oke. Hayawan natik had. Apakah had dengan mahdud sama? Hayawanun natik apakah insan? Bukan. Karena had, mahdud itu masih global. Dan belum diketahui pada dasarnya. Maka perlu definisi. Definisi itu secara tafsili, rinci kan. Insan, hayawanun natik. Hayawan natik ya mafhumnya sama. Insan. Oke. Sekarang pertanyaannya. Had ini, yani hayawanun natik. Apakah kembali kepada mahdud? Hayawan natik adalah insan. Kebanyakan iya. Qadhiyah Bagilani mengatakan enggak. Hayawanun natik itu adalah pernyataan orang yang mengungkapkan definisi. Pernyataan hayawan natik adalah suatu pernyataan dari orang yang memberi definisi, yang mana pernyataan itu memberitahu apa yang dimaksudkan jadi nggak langsung. Itu hanya kata lain informasi bagaimana yang dimaksudkan dengan insan. Makanya kan kalau kita cek tokoh-tokoh mutakaddimin, Bagilani, Syahrastani dan tokoh-tokoh besar lain, itu langsung berdialog dengan ulama-ulama mantik dan kebanyakan nggak setuju dengan mantik yang sudah kita yang sudah dirangkum dan seolah-olah ini tidak bisa lagi diubah. Lihat beda kan? Taib. Wa syartuhu ayyuqta fihi bil jinsi wal fasli wa bin jinsil qaribi kal hayawani fil insani. Syarat definisi had ya, itu bahwa dihadirkan dengan jenis dan fasal dan dengan jenis karib. Ya kan? Seperti hayawan pada insan. Wa an la
yuj'alal muhtasu binau'in faslan kal jismin nami adahiki fi hadil hayawani li khurujil faras. Nyepat tapi ho. Ino yung dan tapi ho. Ayo, mabahis alfat. Kayo. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marjuwan. Maaf. Salam ala sayyidina Muhammad.